Hai, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Spilin. Di episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul How to Train Your Dragon yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita tentang sebuah bangsa pembasmi naga yang harus berhadapan dengan naga raksasa paling buas. Film yang dibintangi oleh Mason Thames, Gerard Butler, dan Nico Parker ini merupakan remake dari animasi film dengan judul yang sama. Langsung saja, tanpa basa-basi, gunakan handsfree dan simetriskan posisi rebahan kalian. Kita masuk ke alur ceritanya. Jauh di tengah samudra, terdapat sebuah pulau kecil yang bernama Berg. Pulau ini dihuni oleh suku Viking yang pemberani. Meskipun terlihat asri dan damai, penghuni pulau ini harus menghadapi teror mengerikan di malam hari. Hampir setiap malam, sekawanan naga menyerang pulau ini mencuri ternak-ternak milik warga. Kepala suku yang bernama Stoik dengan gagah berani memimpin warganya untuk melawan sekumpulan naga yang menyerang desa mereka. Di tengah-tengah kekacauan, anak laki-laki Stoik yang bernama Hiccup berniat membantu. Namun Stoik dengan keras melarangnya, karena Hiccup dianggap terlalu lemah untuk bertarung melawan naga. Stoik menyuruh Hiccup membantu pandai besi yang bernama Gober. Namun Hiccup masih bersikeras ingin membantu melawan para naga, namun Gober melarangnya. Gober khawatir melihat fisik Hiccup yang kurus tidak akan mampu melawan serangan para naga. Hiccup yang cerdas selalu menunjukkan kalau dia berhasil membuat alat pelontar tali yang bisa menangkap para naga yang sedang terbang. Namun Gober meragukan alat ciptaan Hiccup ini. Hiccup kemudian terpukau melihat aksi para pemuda yang sedang memadamkan api. Hiccup jatuh hati dengan seorang gadis tangguh yang bernama Astrid. Gober lalu menyuruh Hiccup jangan kebanyakan melamun. Hiccup sangat ingin pergi keluar untuk menunjukkan kalau dia juga mampu melawan naga. Namun Gober masih melarangnya karena Hiccup terlalu lemah. Gober pun menyuruh Hiccup fokus untuk menyiapkan senjata. Di luar sana, berbagai jenis naga datang untuk mencari ternak warga. Stoik sendiri bertarung melawan naga jenis monstrous nightmare yang berkobar. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba seekor naga yang tak terlihat menembak menara tempat Stoik berdiri. Itu adalah jenis naga misterius yang bernama Night Fury. Tidak ada satupun orang yang pernah melihat wujud Night Fury, karena naga itu tidak pernah menampakkan diri. Gober kemudian keluar untuk membantu yang lainnya. Gober menyuruh Hiccup tetap diam di tempat, jangan kemana-mana. Hiccup yang penasaran pun tetap keluar membawa alat pelontar tali untuk menangkap naga Night Fury. Hiccup berusaha membidik Night Fury yang terbang di langit. Namun, sebuah ledakan membuat Hiccup tak sengaja menembakkan pelontarnya. Ternyata, tembakan tadi tidak sengaja berhasil mengenai Night Fury. Hiccup berhasil menembak jatuh Night Fury. Tiba-tiba, naga monster Nightmare muncul mendekati Hiccup. Hiccup yang panik langsung kabur ke dalam pemukiman. Naga itu pun mengejar Hiccup dan menyemburkan api ke segala penjuru, membakar rumah-rumah warga. Beruntung, Stoik datang membantu. Stoik menghajar naga itu bertubi-tubi. Naga itu pun akhirnya kabur. Naga-naga yang menyerang desa kemudian kabur membawa hewan-hewan buruan. Hiccup lalu memberitahu ayahnya kalau dia berhasil menangkap Night Fury. Namun Stoik tidak percaya. Stoik marah karena Hiccup tidak menghiraukan ucapannya. Menurut Stoik, bukannya membantu, Hiccup malah mengacaukan semuanya. Stoik pusing karena sebentar lagi musim dingin. Sedangkan jumlah hewan-hewan ternak semakin sedikit karena dicuri oleh para naga. Hiccup pun berkata kalau dia sangat ingin membantu membunuh naga. Namun menurut Stoik, Hiccup belum siap untuk membunuh naga. Stoik kemudian menyuruh Hiccup pulang ke rumah. Bukannya pulang ke rumah, Hiccup yang penasaran pergi ke dalam hutan untuk memeriksa apakah dia benar-benar berhasil menangkap Night Fury. Di dalam aula, Stoik berusaha menyemangati semua orang. Stoik berkata kalau mereka adalah keturunan suku Viking pembantai naga yang gagah perkasa. Stoik mengajak mereka menyerbu sarang naga yang ada di gunung berapi di seberang pulau untuk memusnahkan naga-naga itu selamanya. Mendengar hal ini, beberapa orang langsung pesimis karena selama ini mereka tidak pernah berhasil mendekati sarang naga. Stoik pun menyuruh mereka tidak usah khawatir. Stoik yakin jika mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan naga-naga itu. Mereka semua pun akhirnya setuju untuk berangkat menyerbu sarang naga besok. Setelah semua orang pergi, Stoik bertanya pada Gober mengenai perkembangan anaknya. Stoik ragu, Hiccup bisa meneruskan perjuangannya memimpin desa ini. Gober pun menyuruh Stoik memberi Hiccup kesempatan ikut pelatihan membantai naga karena sepertinya Hiccup ingin menunjukkan kepada semua orang kalau dia juga bisa. Awalnya Stoik ragu-ragu, namun setelah mendengar penjelasan Gober, Stoik pun merasa tidak ada salahnya memberikan Hiccup kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.
Di tempat lain, Hikap berjalan menelusuri hutan. Hikap lalu melihat sebuah batang pohon yang patah. Naga yang semalam dia tangkap pasti jatuh di dekat sini. Setelah menelusuri jejak, Hikap melihat seekor naga hitam yang terikat tak berdaya. Hikap pun langsung mengeluarkan pisau untuk membunuhnya. Di saat Hikap akan membunuh naga itu, Hikap melihat wajah naga yang ketakutan. Hikap pun merasa iba. Hikap merasa kalau dia memang tidak pantas menjadi pembantai naga. Hikap yang tidak tega akhirnya melepaskan ikatan naga itu. Setelah bebas, naga itu langsung menyerang Hikap. Hikap pun pasrah kalau naga itu akan memakannya. Namun, naga itu tidak menyerangnya. Naga itu malah pergi begitu saja. Hikap melihat naga itu kesulitan terbang dan kemudian terjatuh di jurang yang ada di depannya. Malam harinya, Hikap pulang ke rumah. Stoik lalu mengajak Hikap untuk berbicara. Stoik menyuruh Hikap ikut pelatihan membantai naga besok pagi. Hikap pun kebingungan. Sebenarnya, Hikap ingin memberitahu ayahnya kalau dia memang tidak pantas menjadi pembantai naga. Namun Stoik memaksa. Stoik berkata kalau besok dia akan memimpin pasukan untuk menyerang sarang naga. Jika Stoik tewas dalam pertempuran ini, Stoik ingin Hikap bisa meneruskan perjuangannya menjadi pelindung desa ini. Stoik pun kemudian pergi. Keesokan harinya, para pemuda desa datang ke arena pelatihan membantai naga. Mereka adalah Astrid, Snotlout, si kembar Rafnan dan Tafnan, serta si gendut Faceleg. Di belakang, ternyata Hikap juga ikut dalam pelatihan ini. Gober lalu menjelaskan kalau semua pemuda yang lahir di desa ini harus mengikuti pelatihan membantai naga untuk membuktikan kalau mereka adalah Viking sejati. Pelatihan ini akan sangat melelahkan dan berbahaya. Peserta yang berhasil bertahan dengan nilai terbaik akan mendapatkan gelar Top Slayer. Nantinya, Top Slayer akan diberikan kehormatan membunuh naga untuk pertama kali dalam hidupnya. Top Slayer mendapat kemuliaan yang luar biasa dan biasanya Top Slayer kelak akan menjadi kepala suku yang berikutnya. Gober memberitahu kalau arena pelatihan ini sebenarnya adalah kandang beberapa naga yang berhasil ditangkap. Mereka akan dilatih dengan menggunakan naga-naga yang ada di sini. Gober kemudian mengeluarkan satu ekor naga. Gober menyuruh para peserta pelatihan untuk menggiring naga itu kembali ke dalam kandang. Gober menyuruh mereka untuk menahan semburan naga menggunakan perisai. Satu persatu peserta kewalahan menghadapi naga itu, hingga tersisa Astrid dan Hikap yang dari tadi bersembunyi. Astrid lalu melompat memancing naga itu, namun naga itu malah mengincar Hikap. Beruntung, Gober datang menolongnya. Gober langsung menggiring naga itu kembali masuk ke dalam kandang. Gober pun menyuruh Hikap untuk fokus, karena jika tidak, naga pasti akan membunuhnya. Setelah latihan selesai, Hikap pun bingung. Tadi Gober berkata kalau naga pasti akan membunuhnya. Namun kenapa kemarin Night Fury tidak membunuhnya? Hikap merasa kalau naga sebenarnya tidak sejahat itu. Hikap yang penasaran lalu mendekati jurang untuk memeriksa keadaan Night Fury dari jauh. Hikap melihat naga Night Fury masih ada di sana. Night Fury terlihat kesulitan untuk terbang. Hikap lalu menggambar bentuk tubuh naga Night Fury. Hikap akhirnya sadar kalau sirip di ekor naga Night Fury terpotong. Itulah penyebab kenapa Night Fury kesulitan untuk terbang, karena ada bagian sirip ekornya yang terpotong. Hikap lalu melihat naga Night Fury mencoba menangkap ikan. Naga itu pasti kelaparan. Malam harinya, Gober menyuruh para peserta untuk mempelajari buku kitab naga yang berisi semua informasi mengenai para naga. Gober kemudian pergi. Namun, para peserta itu menolak untuk membaca buku kitab naga. Mereka lebih suka praktek daripada teori kecuali Hikap. Setelah semua orang pergi, Hikap membaca buku kitab naga seorang diri. Di dalam buku itu terdapat berbagai macam informasi jenis-jenis spesies naga yang sudah diketahui. Namun, tidak ada satupun informasi mengenai naga jenis Night Fury. Ternyata, Hikap adalah orang pertama yang pernah berhadapan langsung dengan Night Fury. Di tempat lain, Stoik memimpin pasukan berlayar mendekati gunung berapi yang dikelilingi kabut tebal. Karena tidak bisa melihat dengan jelas, Stoik dan pasukannya terjebak di antara batu karang. Sekelompok naga kemudian datang menyerang mereka. Keesokan harinya, Hikap kembali mengikuti pelatihan membantai naga bersama yang lainnya. Astrid berhasil menggocek naga yang mengejarnya. Astrid kemudian menghantam naga itu sendirian, membuat naga itu ketakutan dan akhirnya masuk ke dalam kandang. Astrid pun kesal karena dia merasa hanya dia sendiri yang serius dalam pelatihan ini, yang lain hanya main-main saja. Astrid mengingatkan yang lain kalau kelak mereka akan menggantikan para orang tua untuk melindungi desa ini dari serangan naga. Setelah mengikuti pelatihan, Hikap pergi ke jurang membawa ikan untuk diberikan kepada Night Fury. Hikap lalu melempar senjata dan perisai miliknya agar naga itu tidak takut. Hikap melihat gigi naga itu bisa keluar masuk ke dalam gusinya.
Hiccup pun memberi nama naga itu dengan sebutan Toothless. Setelah memakan ikan, Toothless mengeluarkan potongan ikan dari dalam mulutnya. Toothless sepertinya menyuruh Hiccup memakan potongan kepala ikan itu. Meskipun jijik, Hiccup tetap memakan potongan ikan itu. Melihat hal ini, Toothless pun langsung tertawa. Hiccup kemudian berjalan mendekati Toothless untuk menyentuhnya, namun Toothless langsung menghindar. Sore harinya, Hiccup menggambar wajah Toothless di pasir. Toothless yang dari tadi mengamati Hiccup menirukan Hiccup dengan menggambar garis-garis di pasir. Di saat Hiccup akan menyentuh wajah Toothless, Toothless hanya diam saja. Kini Toothless sudah menganggap Hiccup sebagai temannya. Malam harinya, Gober bercerita kepada semua peserta pelatihan kisah masa lalunya saat bertarung melawan naga. Saat itu, Gober kehilangan satu kakinya. Namun dia berhasil mematahkan sayap naga, membuat naga itu tidak bisa kabur. Gober berkata, naga yang tidak bisa terbang adalah naga yang mati. Bagi naga, sayap itu ibarat kaki. Setelah mendengar cerita Gober barusan, Hiccup langsung merangkai besi membuat sirip buatan untuk menggantikan sirip di ekor Toothless yang patah. Keesokan harinya, Hiccup membawakan banyak ikan untuk Toothless. Hiccup kemudian mengeluarkan belut. Toothless langsung ketakutan. Ternyata naga takut jika melihat belut. Di saat Toothless sedang makan, Hiccup memasangkan sirip buatan ke ekor Toothless. Toothless kemudian mencoba untuk terbang, namun sirip buatan itu tidak bisa dikendalikan. Toothless dan Hiccup pun terjatuh ke dalam danau. Hiccup kemudian kembali ikut pelatihan membantai naga. Mereka melawan naga yang menyemburkan asap, membuat para peserta kesulitan untuk melihat. Satu persatu para peserta diserang oleh naga itu. Naga itu kemudian mendekati Hiccup. Secara mengejutkan, naga itu terlihat ketakutan dan kemudian mundur masuk ke dalam kandang. Ternyata, Hiccup menakut-nakuti naga itu dengan belut. Semua orang pun terkejut melihat Hiccup yang bisa menyuruh naga itu masuk ke dalam kandang dengan mudah. Hiccup kemudian pamit untuk pergi karena dia masih banyak urusan. Hiccup membuat pelana agar dia bisa mengendalikan sirip di ekor Toothless. Kali ini, Hiccup berhasil membantu Toothless kembali terbang, namun masih kesulitan mengendalikannya. Mereka pun terjatuh di antara bunga-bunga. Di sini, Hiccup melihat Toothless yang bersin-bersin terkena serbuk bunga. Ternyata penciuman naga itu sangat sensitif. Hiccup pun mengambil salah satu bunga. Keesokan harinya di arena pelatihan, Hiccup menggunakan serbuk bunga untuk mengalahkan naga. Hiccup kembali membuat semua orang terkejut. Para peserta yang penasaran bertanya bagaimana cara Hiccup bisa mengalahkan naga dengan mudah. Namun Hiccup langsung kabur tidak mau memberitahu rahasianya. Hiccup kemudian bermain dengan Toothless. Di saat Hiccup mengelus leher Toothless, tiba-tiba Toothless merasa geli hingga tak bisa bergerak. Hiccup pun sadar kalau naga sangat sensitif jika digelitiki. Keesokan harinya di arena pelatihan, tinggal Astrid dan Hiccup yang masih bertahan. Di saat naga mengincar Hiccup, Hiccup langsung menggelitiki naga itu hingga tak bisa bergerak lagi. Hiccup kembali berhasil mengalahkan naga dengan mudah. Hiccup kemudian melihat Toothless tertarik dengan pantulan cahaya. Di dalam arena pelatihan, Hiccup menggiring naga kembali masuk ke dalam kandang menggunakan pantulan cahaya. Kabar mengenai keahlian Hiccup yang bisa mengalahkan naga dengan mudah kini menyebar di antara para warga. Mereka meminta Hiccup untuk mengajari mereka. Di saat sedang berlatih di dalam hutan, Astrid melihat Hiccup berjalan sendiri masuk ke dalam hutan. Astrid yang penasaran pun mengikutinya, namun ia kehilangan jejak. Di dalam jurang, Hiccup memasangkan pelana dan alat pengendali sirip yang terbaru. Dengan alat itu, Hiccup bisa membantu Toothless bisa terbang lagi dengan mudah. Di tempat lain, Stoik dan pasukannya akhirnya kembali ke desa. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka gagal mencari sarang naga. Stoik lalu bertanya perkembangan anaknya kepada Gober. Gober pun memberitahu kalau Hiccup kini menjadi perbincangan warga karena berhasil mengalahkan naga-naga itu dengan mudah. Stoik pun tak percaya, mana mungkin Hiccup bisa mengalahkan naga dengan mudah. Beberapa warga kemudian memuji Hiccup di hadapan Stoik. Stoik pun akhirnya percaya. Sementara itu, Hiccup terbang meliuk-liuk bersama Toothless. Kini mereka berdua bisa menyatukan hati dan terbang dengan bebas di angkasa. Malam harinya, Stoik menemui Hiccup di kamarnya. Stoik berkata kalau dia sangat bangga mendengar prestasi Hiccup yang berhasil masuk ke dalam final pelatihan membantai naga. Stoik tidak sabar melihat Hiccup membunuh naga untuk pertama kalinya. Stoik lalu memberikan helm perang milik almarhum ibu Hiccup yang tewas saat melawan naga. Stoik berharap Hiccup bisa meneruskan perjuangan ibunya menjadi pembantai naga. Hiccup pun bingung karena dia tidak ingin membunuh naga. Keesokan harinya, sesi final pelatihan membantai naga antara Hiccup dan Astrid pun dimulai. Astrid menuntut Hiccup jangan menggunakan trik-trik aneh lagi karena Astrid sangat ingin menjadi top slayer.
Hikap yang tidak ingin menjadi pembantai naga pun menyuruh Astrid tidak usah khawatir, karena Hikap tidak minat untuk menjadi pemenang. Namun akhirnya, lagi-lagi Hikap berhasil membuat naga tergeletak dengan menggelitikinya. Astrid pun kesal, alhasil Hikap pun menjadi pemenang. Hikap dinobatkan menjadi top slayer. Besok, Hikap akan mendapat kesempatan membunuh naga untuk pertama kalinya di hadapan para warga. Semua orang pun bersorak. Hikap yang panik lalu pergi ke jurang mengajak Toothless untuk kabur. Namun ternyata Astrid mengikuti Hikap datang ke tempat ini. Astrid pun penasaran siapa yang melatih Hikap selama ini. Hikap yang panik menyuruh Astrid untuk pergi. Namun Astrid malah memelintir tangan Hikap hingga jatuh. Melihat Hikap kesulitan, Toothless kemudian muncul untuk menolong Hikap. Astrid pun panik. Hikap lalu menyuruh Toothless untuk tenang karena Astrid adalah temannya. Astrid yang ketakutan pun langsung pergi mengadukan hal ini. Hikap dan Toothless pun langsung menculik Astrid. Mereka membawa Astrid terbang dan menaruh Astrid di tepi jurang. Astrid pun memohon kepada Hikap untuk menyelamatkannya. Hikap lalu berkata kalau dia akan menyelamatkan Astrid. Namun dengan syarat, Astrid harus berjanji tidak akan mengadukan hal ini kepada siapapun. Astrid pun setuju. Dia berjanji tidak akan mengadukan hal ini kepada siapapun. Hikap kemudian mengajak Astrid naik ke punggung Toothless. Hikap mengajak Astrid terbang ke sana kemari. Astrid pun senang, seakan tak percaya, karena ini adalah pertama kali dalam hidupnya terbang naik naga. Astrid baru sadar kalau ternyata naga adalah hewan yang bisa menjadi teman manusia. Malam harinya dari balik awan tiba-tiba sekumpulan naga yang membawa hewan buruan muncul di antara mereka. Namun naga-naga itu tidak menyerang Hikap dan Astrid karena melihat Hikap dan Astrid berteman dengan Toothless. Toothless mengikuti naga-naga itu terbang menuju sarang naga. Mereka pun masuk ke dalam sarang naga yang ada di dalam gunung berapi. Di sini, Hikap dan Astrid kebingungan melihat naga-naga menjatuhkan hewan buruannya ke bawah. Tiba-tiba, dari bawah muncul naga titan berukuran sangat besar, memakan salah satu naga karena memberikan hewan buruan yang terlalu kecil. Para naga-naga yang lain pun ketakutan. Hikap dan Astrid akhirnya sadar kenapa naga-naga selalu mencuri hewan, yaitu karena naga-naga ini disuruh oleh naga titan. Jika naga-naga ini menolak atau memberikan hewan buruan terlalu sedikit, naga titan akan memakan naga-naga itu. Toothless kemudian membawa Hikap dan Astrid pulang. Astrid ingin menceritakan apa yang barusan mereka lihat kepada Stoik, namun Hikap melarangnya. Hikap tidak ingin ayahnya marah dan kemudian membunuh Toothless. Hikap akan memikirkan solusinya besok. Astrid pun berterima kasih kepada Hikap karena telah membukakan matanya merubah pandangannya terhadap naga. Keesokan harinya, Hikap masuk ke dalam arena untuk melakukan ritual membunuh naga yang disaksikan oleh semua orang termasuk Stoik. Dari dalam kandang, muncul naga Monstrous Nightmare. Bukannya melawan naga itu, Hikap malah menjatuhkan senjata dan perisainya. Stoik dan yang lain pun bingung apa yang sedang Hikap lakukan. Hikap mencoba menenangkan naga itu dengan menyentuh kepala naga. Lihat Hikap tidak membawa senjata, naga itu pun berangsur-angsur menjadi tenang. Namun Stoik yang khawatir menghantamkan kampaknya membuat naga itu kaget dan mengamuk menyemburkan api ke segala arah. Semua orang pun panik. Di tempat lain, Toothless mendengar kalau Hikap dalam bahaya. Toothless pun langsung berlari untuk menyelamatkan Hikap. Di saat naga Monstrous Nightmare akan memakan Hikap, dari atas Toothless datang menyelamatkan Hikap. Toothless berhasil mengalahkan naga Monstrous Nightmare, membuatnya kembali masuk ke dalam kandang. Melihat ada naga jenis Night Fury datang ke sini, semua orang pun turun ke arena untuk menangkapnya. Stoik lalu maju ikut melawan Toothless. Di saat Toothless akan menyembur Stoik, Hikap langsung menyuruh Toothless untuk menghentikannya. Toothless pun langsung berhenti menyerang. Di saat Toothless terdiam, semua orang langsung mengikat Toothless. Stoik kemudian menyuruh semua orang untuk memasukkan Toothless ke dalam kandang. Sesampainya di rumah, Stoik langsung memarahi Hikap. Stoik tidak mengira selama ini Hikap berteman dengan naga. Hikap pun memohon kepada ayahnya untuk membebaskan Toothless. Stoik tidak habis pikir kenapa anaknya ini malah membela naga. Padahal serangan naga telah menewaskan banyak kaumnya. Hikap pun mencoba menjelaskan kalau naga-naga itu terpaksa menyerang, mencuri hewan ternak karena naga-naga itu juga ketakutan. Hikap memberitahu kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri di dalam sarang naga. Naga-naga itu diancam oleh naga titan yang sangat besar untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya. Jika menolak, naga-naga itu sendiri yang akan dimakan. Stoik pun kaget mendengar kalau Hikap pernah masuk ke dalam sarang naga. Hikap berkata kalau kemarin dia diajak Toothless masuk ke dalam sarang naga. Stoik yang masih marah lalu memiliki ide untuk membuat Toothless menunjukkan jalan masuk menuju sarang naga. Mendengar hal ini, Hikap langsung melarang ayahnya pergi karena ada makhluk yang sangat berbahaya. Namun Stoik tidak peduli, dia tetap memutuskan untuk pergi.
Stoik menyuruh semua orang menaikkan Toothless ke atas kapal. Mereka akan pergi menyerang sarang naga sekarang juga. Stoik pun mulai berlayar, mengerahkan semua armadanya pergi menyerang sarang naga dengan membawa Toothless sebagai pemandu. Di tempat lain, Hiccup mengajak Astrid untuk menolong armada pasukan Viking yang saat ini sedang menuju sarang naga karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Hiccup dan Astrid lalu mengajak para pemuda peserta pelatihan lain masuk ke dalam arena pelatihan. Hiccup dan Astrid membantu mereka menjinakkan naga-naga yang ada di sana. Dan berhasil, ternyata naga-naga itu memang bisa dijinakkan. Di tempat lain, Stoik dan armadanya akhirnya berhasil mendarat di tepi gunung berapi sarang naga. Stoik langsung menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Stoik melihat ada satu naga masuk ke dalam lubang. Stoik pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan batu ke arah lubang itu. Serangan batu ini menciptakan celah di dinding gunung. Ratusan naga kemudian keluar dari dalam celah. Stoik dan pasukannya pun langsung mengangkat senjatanya. Namun ternyata naga-naga itu tidak melawan. Naga-naga itu malah terbang pergi entah kemana. Stoik dan pasukannya pun bingung. Tanah kemudian bergetar hebat. Stoik yang panik menyuruh pasukannya untuk mundur. Dari dalam celah muncul naga Titan super besar mengamuk. Naga itu lalu menyemburkan api membakar semua kapal. Stoik pun menyuruh pasukannya untuk berlindung di balik bukit. Di saat naga Titan akan menyembur Stoik dan pasukannya, dari langit datang beberapa naga yang dikendarai oleh Hiccup, Astrid, dan para pemuda lainnya. Mereka datang untuk menyelamatkan Stoik dan pasukannya. Si kembar lalu berusaha mengalihkan perhatian naga Titan, sementara Hiccup turun untuk menyelamatkan Toothless. Namun, Hiccup kesulitan melepaskan borgol. Di atas, Snotlord terjatuh di atas kepala naga Titan. Dengan gagah berani, Snotlord memukul mata naga Titan dengan palu sendirian. Naga Titan yang kesakitan kemudian menghempaskan kapal yang dinaiki Toothless dan Hiccup hingga tenggelam. Stoik kemudian melompat masuk ke dalam air menyelamatkan Hiccup. Stoik lalu kembali menyelam untuk melepaskan ikatan Toothless. Toothless pun akhirnya berhasil dibebaskan. Hiccup langsung naik ke atas Toothless. Stoik kemudian meminta maaf karena selama ini dia salah paham. Stoik hanya ingin melindungi Hiccup. Hiccup pun berkata, kalau sekarang gantian saatnya dia yang menolong ayahnya. Stoik bangga melihat anaknya yang ternyata sangat pemberani. Di atas, Astrid mengalihkan perhatian naga Titan. Snotlord kemudian melompat dan diselamatkan oleh si kembar. Naga Titan lalu menggigit ekor naga milik Astrid. Astrid langsung melompat menebas gigi naga Titan untuk menyelamatkan naganya. Di saat naga Titan akan menyemburkan api, Hiccup langsung menyelamatkan Astrid. Hiccup dan Toothless lalu menyerang naga Titan membuat naga Titan itu semakin marah. Hiccup kemudian memancing naga Titan untuk terbang mengejarnya. Di atas, sambil bersembunyi di balik awan, Toothless menyemburkan api melubangi sayap naga Titan, membuat naga Titan semakin marah. Di saat naga Titan akan menyemburkan api, Toothless langsung menembak mulut naga Titan dan meledakkan perutnya. Naga Titan itu pun akhirnya jatuh menghantam gunung berapi. Namun, ekor naga Titan itu mengenai Toothless, membuat Hiccup terjatuh ke dalam kobaran api. Setelah situasi kembali tenang, Stoik melihat Toothless yang memeluk Hiccup. Beruntung, Hiccup masih hidup. Dia hanya pingsan saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Hiccup kembali siuman. Hiccup melihat kalau kaki kirinya putus dan digantikan kaki palsu. Toothless pun membantu Hiccup untuk bisa berjalan. Saat keluar rumah, Hiccup terkejut melihat suasana telah berubah. Kini semua orang hidup berdampingan dengan para naga. Stoik lalu mendekati Hiccup. Stoik berkata, berkat Hiccup, kini mereka bisa menjinakkan naga. Gober kemudian datang, memberikan sirip buatan untuk Toothless yang sudah diperbaiki. Hiccup pun langsung mengajak Toothless untuk kembali terbang. Dari awalnya bangsa pembantai naga, kini mereka berubah menjadi bangsa penunggang naga. Dan berakhirlah alur cerita film How to Train Your Dragon ini guys. Semoga kalian semua terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jangan berburuk sangka terhadap sesuatu guys. Bisa jadi sesuatu itu ternyata tidak seperti apa yang kita kira. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Mimin selanjutnya. Adios, amigos.